hidup kami Tuhan. Engkau lebih besar segala persoalan yang bangsa kami mengalami Tuhan. Kami percaya bagimu tidak perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tercurah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kalau pagi kami masih bisa dapat memuji dan menyembah di tempat ini. Ini bukan oleh karena kekuatan kemampuan kami, tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat seluruh berkat-berkat yang kami terima daripada Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujian nama-Mu. Engkau Maha Besar, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah selama-lamanya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Bapa di surga, kami percaya bahwa setiap persembahan kami di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Surga berpesta pada hari ini oleh karena pujian kami Bapa di surga. Pintu surga terbuka buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam pujian penyembahan kami di tempat ini Bapa. Engkau pakai hamba-hamba-Mu semakin lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau mengurapi hamba-hamba-Mu. Beri kepekaan kepada hamba-hamba-Mu dalam memimpin puji-pujian kami di tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Saatnya Tuhan kami akan belajar daripada firman-Mu Bapa di surga. Tuhan mampukan kami umat-umat di tempat ini untuk kami bisa dapat terima firman-Mu pada hari ini Tuhan, menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi kompas arah tujuan kami Tuhan, mengarahkan hati kami kepada Engkau menjadi surga dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada kami semua di tempat ini Tuhan, mengurapi hamba-Mu Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ketika firman disampaikan kepada kami, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dilepaskan pada hari ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat segala persekelapan setan, roh jahat, Lucifer yang ingin mencoba-coba untuk mengganggu konsentrasi kami di saat kami mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Saat ini Tuhan, kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Saya tunggu jiwa roh kami kedalam kuasa-Mu. Kami menyampaikan firman kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Lindungi kami, tutup bungkus pagar kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang sama-sama mau belajar firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Persoalan yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Engkau lebih besar segala persoalan yang bangsa kami mengalami Tuhan. Kami percaya bagimu tidak perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tercurah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kalau pagi kami masih bisa dapat memuji dan menyembah di tempat ini. Ini bukan oleh karena kekuatan kemampuan kami, tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat seluruh berkat-berkat yang kami terima daripada Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujian nama-Mu. Engkau Maha Besar, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah selama-lamanya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Bapa di surga, kami percaya bahwa setiap persembahan kami di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Surga berpesta pada hari ini oleh karena pujian kami Bapa di surga. Pintu surga terbuka buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam pujian penyembahan kami di tempat ini Bapa. Engkau pakai hamba-hamba-Mu semakin lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau mengurapi hamba-hamba-Mu. Beri kepekaan kepada hamba-hamba-Mu dalam memimpin puji-pujian kami di tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Saatnya Tuhan kami akan belajar daripada firman-Mu Bapa di surga. Tuhan mampukan kami umat-umat di tempat ini untuk kami bisa dapat terima firman-Mu pada hari ini Tuhan, menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi kompas arah tujuan kami Tuhan, mengarahkan hati kami kepada Engkau menjadi surga dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada kami semua di
tempat ini Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika firman disampaikan kepada kami, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dilepaskan pada hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat segala persekelapan setan, roh jahat Lucifer yang ingin mencoba-coba untuk mengganggu konsentrasi kami di saat kami mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Saat ini Tuhan, kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Saya tunggu jiwa roh kami kedalam kuasa-Mu. Kami menyampaikan firman kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Lindungi kami, tutup bungkus pagar kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sama-sama mau belajar firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Tangan hitam. Artinya saya berdiri sedang tipu saudara, seperti putih. Sudah putih. Tapi saya semer untuk gaya sedikit. Hamba Tuhan juga boleh gaya, yang penting normal. Ya. Jangan sampai ketinggalan zaman. Kita ambil zaman yang dulu-dulu, baru kita masuk di zaman yang sekarang. Itu tidak cocok. Ya. Jadi kita hari ini saya akan ambil kebenaran firman Tuhan yang akan saya dan saudara dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan ini firman yang penuh dengan kuasa yang akan membangkitkan kehidupan saya dan juga kehidupan saudara. Yaitu Yohanes 8 ayat 30 sampai 33. Ada 3 ayat saja firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan membebaskan saudara sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Dia punya perikopnya kebenaran yang memerdekakan. Saya akan baca ayat yang genapnya. Saya minta saudara ayat yang 31-nya, lalu 33 32 sampai 32 ada 3 ayat ya. 32-nya kita akan sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat yang ke-32, 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian bunyi firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Sebagaimana saya sudah sampaikan dari awal tadi, bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan sesuai dengan konteks atau perikopnya. Kita akan melihat beberapa hal-hal penting di dalam kebenaran ini yang kita akan gali bersama supaya apa saudaraku di dalam Tuhan, supaya kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, bagaimana engkau bisa hidup dan membangun hidupmu sesuai dengan kebenaran itu? Tidak akan mungkin. Sebab itu amat sangat penting saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-30 saya akan baca sekali lagi untuk saya dan untuk saudara. Dia bilang begini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada Kristus. Saya ulang sekali lagi. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepada Kristus. Setelah ini artinya ada sesuatu yang mendahuluinya. Artinya ada banyak perkara yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, sehingga dia bilang setelah semuanya itu. Artinya
sudah ada banyak khotbah, artinya sudah ada banyak pengajaran, artinya sudah ada banyak mutiara yang terpendam yang Yesus ungkapkan, sehingga dia bilang setelah dia katakan semuanya itu, baru banyak orang percaya kepadanya. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hamba-hamba Tuhan akhir-akhir ini, kalau kita tidak berani menyampaikan, memberitakan apa adanya tentang kebenaran firman Tuhan, banyak orang tidak akan mengerti. Padahal saudaraku di dalam Tuhan, orang-orang yang ada di dalam gereja adalah orang-orang yang seharusnya dipersiapkan supaya mereka keluar dari dalam gereja itu, mereka punya dampak di luar. Bukan cuma sorakan tinggi di dalam gereja, tapi kita tidak bisa buat apa-apa di luar. Kita tidak punya dampak di luar. Kita tidak jadi berkat di luar. Keluar dari pintu gereja sudah berbeda. Cara omongnya sudah berbeda. Cara pandangnya sudah berbeda. Yang dia pikirkan sudah berbeda. Saya bukan bilang sama saudara bahwa kita tidak boleh berpikir yang lain. Kita tidak boleh punya pandangan yang lain karena kita masih hidup di bumi. Tapi saudaraku di dalam Tuhan, ada sesuatu yang merupakan prioritas dalam hidup kita. Banyak orang yang bilang begini, ya dunia dengan surga itu harus berjalan bersama-sama, seimbang. Setelah saya pertimbangkan begini saudara, ternyata itu kurang tepat kalau menurut yang ada pada saya. Tidak tepat. Kenapa? Kalau yang jasmani dengan yang rohani itu seimbang. Siapa yang pimpin siapa? Siapa yang topang siapa? Siapa yang kontrol siapa? Tidak akan mungkin. Harus ada yang di atas supaya yang di atas itu bisa mengontrol yang di bawah. Hari ini mungkin ada sedikit pengajaran. Kalaupun kelewat waktunya, tidak apa. Kita nonton TV, apalagi kalau anak-anak mereka nonton game di HP yang begini, itu berjam-jam. Kita lewat sedikit saja firman Tuhan, orang sudah terlantur pikirannya di mana-mana, saudaraku. Saya banyak perhatikan kita semua, termasuk saya. Kalau sudah lewat waktunya, sudah lihat kiri kanan. Iya, betul, ini kenyataan. Kita berbicara, tidak usah munafik. Tidak usah, saudaraku. Saudara boleh munafik di muka bumi ini. Saya mungkin boleh munafik sok baik, sok rohani di hadapan saudara, mungkin di hadapan Bapak Gembala. Tapi di hadapan Tuhan bilang, oh yang begini. Tidak ada keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, engkau mau bisa buat apa? Makanya banyak anak-anak Tuhan, saudaraku. Saya masih ingat keluarga kami yang saya cukup kagum sama beliau. Saya sih bisa sebutkan namanya sebetulnya, tapi saya ingat Bapak Gembala bilang jangan terus sebutkan berapa nama. Karena itu saya punya keluarga itu, saya bisa sebutkan sebetulnya. Tidak pengaruh. Tapi saudaraku di dalam Tuhan, dia cukup lama untuk melayani Tuhan. Dia cukup lama jadi pengkhotbah. Dia cukup lama keliling sampai dia mati, masih tetap. Buku-bukunya lebih daripada seorang pendeta. Buku apa yang tidak ada? Semua ada. Tapi saudaraku di dalam Tuhan, sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir dalam hidupnya, cerita punya cerita. Ternyata keluarga saya itu, ini bukan ngomong apa, sama anak-anaknya kami ngomong bersama-sama. Kami diskusi bersama-sama.
Lalu kalau anak-anaknya sudah setuju, siapa yang bisa tuduh saya? Tidak bisa. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, sampai akhir hidupnya, dia masih pakai ilmu putih. Yang dia bilang ini ilmu kebaikan untuk saya tolong orang. Dengan baik-baik, jangan tipu dengan setan ya. Setan itu tidak punya kuasa, tapi dia punya kelicikan. Liciknya bukan baik. Dia tahu firman, mungkin dia lebih daripada kita semua mungkin yang ada di sini. Karena dia malaikat, pemimpin di surga. Makanya saudaraku dia, saudara jangan bilang begini, oh semua orang surga di sini. Saya tidak percaya. Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya tidak percaya bahwa semua orang yang ada dalam gereja itu kita open saja. Tidak bisa ditutup-tutupi. Kalau tipu ya tipu, kalau bohong ya bohong, kalau berzina ya berzina, kalau selingkuh ya selingkuh. Bertobatlah kita. Amin. Amin. Yes. Amin. 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 Saya bertahan kok. Iya. Kebanyakan kita termasuk saya, kalau dibilang mencuri data yang harus mulai. Mencuri data itu mencuri, membunuh, membinasakan. Ketika Yesus memproklamirkan, aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam segala. Semua orang hore. Semua orang bilang amin. Semua orang lompat bersuka cita. Saya juga lompat bersuka cita karena saya mau hidup yang begitu di bumi ini juga. Jangan tunggu di surga saja. Saya mau bilang kepada saudara, sebelum kita masuk di dalam lebih dalam kepada firman Tuhan, kalau engkau hargai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada apapun yang bisa menghalangi saudara daripada berkata, Tuhan, aku siap. Tak beda. Sebentar setan, sebentar Tuhan. Sebentar neraka, sebentar surga. Sebentar haleluya, sebentar haleluya. Hari ini masih tahu benar dia bagus. Tapi lihat besok, saya kucuk-kucuk satu mata kadang. Jangan sampai kakak suruh 50 lebih dong. Saya kosong-kosong, dan sampai saya salah lihat. Karena orang yang saya perhatikan kembali beda dengan hari ini. Karena orang yang saya perhatikan minggu yang lalu beda dengan hari kemarin, atau mungkin hari besoknya beda. Saya ucap mata saya. Sudah saya kamu kan. Apalagi saya punya adik-adik, kalau muncul dari jauh saya, kalau pukul saya hafal dibunyinya. Jadi saudaraku, kita akan masuk di dalam inti kebenaran kita mulai. Filipi pasal 4 ayat yang ke-20. Sesuai dengan perikop itu ya. Bukan. Ayat yang ke-19 saya salah. 19 di dalam pasal yang sama. Dia bilang begini. Oh, tiga sudah. Bukan, salah itu. Ayat pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Ini dia bilang di sini. Haleluya. Ayat yang ke-20-nya dia bilang begini saudaraku, dari pasal Filipi pasal 3 itu. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai juru selamat, saudaraku. Kewargaan kita bukan di bumi. Kewargaan kita mungkin posisi saudara, postur tubuh saudara, kedudukan saudara ada di bumi. Tapi sesuai dengan apa yang kita baru dengar ini, Tuhan Yesus bilang, saya bukan dari dunia ini, saya dari atas.
nyata, kalau saudara yakin sebenar-benarnya dengan firman Tuhan ini, kalau kita warga kerajaan surga, artinya begini saudara, cara pandang saudara harus berbeda. Pola pikir saudara harus berbeda. Gaya hidup saudara harus berbeda. Sehingga cara saudara berkomunikasi, cara saudara memperlakukan orang lain beda. Orang yang punya jabatan lain sekali kita perlakukan. Orang yang ada di bawah lain juga kita perlakukan. Orang yang punya ekonomi bagus kita perlakukan istimewa. Orang yang tidak punya apa-apa, adu tegur pun ada setengah mati. Saya mau bilang kepada saudara pada pagi hari ini, kalau kita sadar akan posisi kita sebagai warga kerajaan surga, jangan nilai saya saat saya khotbah, nilai saya pada waktu saya di luar, nilai gembalamu pada waktu di luar, nilai pendetamu pada waktu mereka di luar. Jangan nilai di sini, kita malaikat semua. Kami yang tampil, jangan nilai kami di sini. Nilai di rumah tangga. Bagaimana caranya memperlakukan istri, bagaimana cara mengasihi istri, lalu istri bagaimana cara menghormati, mencintai suaminya. Jangan sampai istri-istri ini, karena mungkin suaminya dia lihat masih ada orang yang punya potensi lebih besar, jabatan yang lebih besar, lihat banding. Oh, suami saya harus kurang dihormati, begini levelnya. Kalau yang sana levelnya begini, tidak bisa saudaraku. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Persoalannya firman Tuhan berkata, kita adalah warga kerajaan surga. Kalau warga kerajaan surga, hidupmu harus gaya hidupnya surga yang engkau terapkan di muka bumi ini. Tidak ada bilang tidak. Tidak ada bilang tidak. Karena firman Tuhan bilang begini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, tapi saya mau bilang kepada saudara, dari sekian yang saudara dengar, dari sekian yang saudara baca, dari sekian yang saudara renungkan, sampai di mana tindakan-tindakan real, tindakan-tindakan nyata, praktek-praktek nyata, ini yang menentukan engkau dewasa atau tidak dewasa. Tidak ada bilang, saya sudah lama di dalam Tuhan, saya bertobat dari tahun sekian. Bukan dilihat daripada kapan saudara bertobat, tapi kapan saudara punya komitmen, kapan saudara punya kekokohan, keteguhan di dalam standar-standar firman Tuhan yang saudara baru dalam hidup. Engkau terapkan dengan anak-anak, engkau terapkan dengan istri. Bagi anak-anak muda, jangan menikah dengan orang yang lain agama, ya. Jangan buang kalau hari ini mungkin ada pacaran dengan mereka, bilang kita dua tidak cocok. Tidak cocok. Kenapa tidak beda? Beda saudaraku. Jangan kita kebanyakan orang Kristen hari ini. Kalau saya punya keluarga, kita belum masuk gitu, kita belum masuk di dalam ayat 31. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Ya, dia bilang begini. Dia bilang begini, saudara. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya.
supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Artinya ada hal-hal yang selalu saudara mau cangkok dengan akal saudara. Tidak akan mungkin saudara bisa cangkok ke sana. Kecuali saudara bilang begini, ya Tuhan, saya percaya. Ada kondisi-kondisi, bukan semua hal-hal seperti bukan baik. Saya belum dengar suara Tuhan, saya belum dengar ini, saya belum dengar ini. Saya juga tidak terlalu percaya orang-orang yang penglihatan itu hari ini, saudaraku. Saya tidak terlalu percayanya begini. Saya mau bilang kepada saudara, saya mau bilang, kalender yang hari ini kita lihat Yesus punya muka belum tentu. Karena Tuhan ada orang itu yang karang-karang sebar. Mungkin dia lagi hayat, karena memang ada sejarahnya. Hanya saya lupa nama orang yang mencetuskan pertamanya. Nanti saudara lihat detik mana ada di dalam, ada di internet. Tidak perlu lagi jauh-jauh harus S1, S2, rebutan. Belajar sendiri, kali sendiri. Sampai saudara temukan dan bangun imanmu dengan dasar yang kokoh, yang teguh, yang kuat di situ. Sehingga jangan sedikit-sedikit sakit hati itu. Bapak Gembala, tolong doakan kalau Bapak tidak datang ini waktu sama sudah. Mati sudah. Ya, memang tapi kami juga tidak sampai hati begitu. Kalau saya dipanggil jam berapa saya pergi sama istri saya. Kalau sudah jam 11 ke atas kan dia tidak dapat saya sendiri. Dibilang saya, ini istri yang saya. Kalau jam sampai ada istri yang begini. Jam berapa saja ibu suami pulang tidak pernah ditanya. Jam berapa saja ibu suami kedua tidak pernah ditanya. Isi saya tanya semua. Lama saja. Ada di mana ini? Lama saja baru lama hitung jam. Ada di mana? Ini artinya begini. Saking cintanya dia mau lihat suaminya ada posisi baik ya? Atau tidak? Jangan sampai tidak dicek sama sekali. Ya, tapi kalau yang tidak dicek itu punya instingnya begini. Mati, begini. Apalagi dia sudah punya orang-orang ketiga itu. Itu pusing memang. Apalagi suara tua sedikit, suara ongkong sedikit. Masih ada yang dikancing memang. Kebetulan saya masih muda. Terus sekali. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kita, saudara. Dan jangan berusaha untuk menjangkau, kecuali saudara percaya dan terima. Dan saya percaya ketika saudara tidak hanya pakai otak, ketika saudara tidak hanya pakai pandangan, ketika saudara tidak hanya pakai pendengaranmu, ketika saudara tidak hanya pakai perasaanmu, tapi pakai firman. Amin. Apa kata firman? Yes. Amin. Engkau akan menjadi orang yang diberkati. Amin. 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 Kita akan lihat medan berulang. Nanti saudara ngomong dalam hati. Tadi ngomong kali ini berdepan, lupa pasal ngomong. Sama. Ya, kita lihat kembali saudara. Yohanes pasal yang ke-8 dan kita akan lihat pasal ayat yang ke-31. Oke. Dia bilang begini. Ayat yang ke-31. Semoga tidak ada keringat lagi, sudah cukup. Ayat yang ke-31 dia bilang begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tapi ada koma di sini. Yes. Saudara, banyak orang ingin kemerdekaan. Banyak orang ingin menjadi bebas, nikmati kebebasan, baik dari finansial sampai rohani. Dia mau menikmati kebebasan, dia mau menikmati damai, dia mau menikmati sukacita, dia mau menikmati jawaban-jawaban doa. Dia mau menikmati semua.
tapi persoalannya begini. Untuk saudara mencapai sebuah kemerdekaan, ada prosesnya. Indonesia tidak merdeka hanya anugerah, tidak. Indonesia merdeka, ada tumpah darah di situ. Ada nyawa yang harus dikorbankan. Ada sederetan pengorbanan demi pengorbanan yang harus terjadi, saudaraku. Tidak ada bilang bim salah bim saya mau begini bapak, bim salah bim saya mau begini. Itu hukum bapak. Hukum. Makanya kita berkata, orang yang balas, baca firman balas, doa firman, doa balas. Apalagi bapak gembala, puasa. Dibilang ini gembala satu ini, ada puasa, lu puasa sendiri, saya sudah kurus ini. Iya kan? Apalagi pelayan-pelayan Tuhan muncul dalam hatimu seperti itu. Saudara bukan bertanggung jawab dengan pemimpin, saudara bertanggung jawab dengan Tuhan. Karena yang memanggil saudara bukan manusia, memanggil saudara Tuhan. Yang memeteraikan saudara, yang mempercayakan saudara bukan manusia, bukan gembala, bukan pendeta, bukan, tapi Tuhan. Amin. Yang mempercayakan saudara segala pekerjaan besar, sekalipun dalam kompleks gereja ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ini poin pertama saudara. Tetap artinya saudara tidak keluar masuk. Kalau rasa nyaman, tinggal. Kalau tidak merasa nyaman, keluar. Kalau tidak merasa nyaman, berontak. Kalau tidak merasa nyaman, tinggalkan. Masa suruh doa puasa? Padahal doa puasa, saya kesukaan saya doa puasa. Iya. Kesukaan saya doa puasa. Tadi malam saya baru buka puasa saya. Saudara jangan bilang kami yang kurus tidak puasa. Kami sehat walafiat. Amin. Yang gemuk-gemuk itu, sudah tahu jadi. Tinggal tetap. Kalau saudara mau doamu dijawab Tuhan, kalau saudara mau menikmati damai sejahtera, kalau saudara mau menikmati sukacitanya Tuhan, tinggal tetap di dalam perkataan firman Tuhan. Amin. Tidak ada bilang gini saudara, pikir-pikir, rasa-rasa buang. Rasa-rasa. Kita baca Yesaya 48 ayat yang ke-18. Jangan rasa-rasa saudara. Bergerak dengan iman. Di mana lagi Yesaya? Yesaya 48. Yesaya. Ya. Dia bilang begini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Yang kedua, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara lihat, orang yang tinggal tetap dalam firman Tuhan, ini yang dia nikmati, bukan rasa-rasa. Firman Tuhan itu kompas, standar yang tertinggi untuk saudara nilai, saudara benar atau tidak benar. Saya percaya penglihatan. Saya akui nubuatan. Tapi segala sesuatu, makanya saya mati-matian karena sudah kurang sekolah. Saya belajar mati, tidak kenal malam atau pagi atau siang, tidak ada istilah. Lu hanya belajar, ingat untuk tugas sebagai suami. Karena saya mau belajar, mau bikin tahu.
Jangan sampai orang bilang hamba Tuhan bodoh. Tidak. Tapi saudaraku di dalam Tuhan, kalau saudara mau menikmati sesuatu yang baik, kalau saudara mau menikmati berkat, kalau saudara mau menikmati damai sejahtera, ini rahasianya saudara. Tidak pakai rasa-rasa. Saudara mau berdoa puasa 40 hari 40 malam juga. Kalau saudara tidak hidup dalam firman Tuhan, puasamu seperti puasa yang menurut pandangan Tuhan najis, kotor, menyedihkan. Apalagi uang-uang yang dapat dengan haram. Yes. Kalau saudara masuk di kantong perburuan, Amen. masuk di kantong, jangan Yes. itu kutukan. Yes. Itu kutukan. Yes. Kita harus dengar supaya apa? Supaya kita bertumbuh kuat di dalam firman Tuhan. Jangan cuma dengar rasa. Sadis dong. Habis ini, yang ini apa Tuhan hakim harap Bapa. Apa saya bilang tadi Amsal 19 ayat yang kedua. Dia bilang begini, tanpa pengetahuan pun kerajinan pun tidak baik. Saya ulang, saya salah baca sih. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salawatkan. Kalau firman Tuhan saja mencatat betapa pentingnya pengetahuan itu. Ini contoh yang paling praktis, saudara. Saudara lihat ini mimbar kita ini begitu bagus. Kalau orang yang membuatnya mungkin dulu almarhum yang buat ini, sekarang saya juga tidak tahu. Kalau mimbar ini saudara lihat dari situ begitu bagus, neces, indah, lux, setidak-tidaknya orang yang membuatnya punya pengetahuan. Dia tidak bodoh-bodoh amat. Tidak. Dia punya pengetahuan yang dia kembangkan. Untuk apa? Supaya dia punya pribadi dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Asal-asal sah. Yang penting jadi. Doa yang penting doa. Baca firman yang penting baca firman. Tidak ada punya kemauan untuk mengerti, untuk menggali, untuk mendalami apa tujuannya, apa maksudnya. Kebanyakan kita pegang satu ayat. Dan kita sudah bergerak bangga sudah di sini. Saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara mau mengerti satu ayat atau satu pasal firman Tuhan, lihat dong ayat-ayat atau konteks sebelum dan sesudahnya. Karena firman Tuhan tidak bisa bilang begini, satu menentukan satu, tidak. Satu menjelaskan satu menjelaskan satu, saling menopang. Makanya firman Tuhan sempurna. Kalau dia sempurna, jangan lari ke tempat yang lain. Ini Alkitab kita sempurna. Amin. Sempurna. Amin. Mau diberkati ada di sini. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, kita kembali lagi sedikit lagi 5 menit. Daripada Yohanes tadi. Haleluya. Ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid. Dulu kan kita mungkin karena dipending sedikit, makanya kita tidak masuk di dalam kemuridan. Tapi saudaraku di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam firman ini, membangun hidupnya, membangun dirinya, membangun segala sesuatu untuk cocok, sesuai, selaras, sepadan dengan firman Tuhan. Selaras di sini. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata atau Yesus katakan, kamu benar-benar adalah murid. Murid artinya orang yang mengikuti jejak langkah gurunya. Murid artinya seorang yang menerapkan keteladanan gurunya. Tidak. Murid artinya orang yang punya fokus untuk memperhatikan kerinduan gurunya.
berusaha. Mungkin kita tidak akan mencapai kesempurnaan selama kita di bumi. Tapi saya percaya kalau saudara punya tindakan, kalau Amin. saudara punya pengorbanan, Amin. kalau saudara punya waktu yang dipersembahkan Yes. untuk pekerjaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Allah memperhitungkan segala jeripaya untuk Amin. kamu buat orang-orang terlebih-lebih buat gereja. Yes. Tuhan perhitungkan. Seorang murid siap menderita. Seorang murid siap untuk berkorban. Tidak ada bilang kalau tidak berkorban, mas saya mau. Kalau berkorban, saya tidak mau. Kalau harus menderita, saya tidak mau. Tidak bisa, saudaraku. Kita tidak bisa mau menerima yang enak saja. Tapi kita tidak mau menerima sesuatu yang punya risiko. Karena keputusan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, rela dibenci, rela disalah mengerti, rela diartikan seperti apapun juga, rela. Itu baru murid. Kalau saudara tidak ada di dalam posisi ini, saya ragukan posisi saudara murid atau bukan. Yang berikut untuk kita menghilangkan waktu. Karena saya ngotot dari sini kalau hati saudara tidak siap menerima juga. Cuma saya buat. Ayat yang ke-32. Dia bilang begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara lihat. Jadi bukan setiap saudara baca firman Tuhan, dan itu kebenaran, itu firman. Tapi kebenaran yang memerdekakan. Kalau saudara baca di dalam bahasa Indonesia sehari-harinya, itu bukan mengetahui, mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar, itu ketika saudara mengenal Dia dengan baik, itu baru buahnya. Ada kebebasan, ada kemerdekaan di dalam kehidupan saudara. Bukan gampang untuk memperoleh sebuah kemerdekaan, apalagi kemerdekaan di dalam roh. Bukan gampang untuk naik standar, naik level, bukan gampang. Keselamatan adalah anugerah, tapi kalau itu berkat, itu kebebasan, itu kemerdekaan, itu bukan anugerah. Itu upah daripada perjuangannya yang engkau dapatkan untuk saudara rela berkorban mati-matian habis-habisan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mati-matian di dalam doa, mati-matian di dalam menyelidiki firman Tuhan, mati-matian di dalam berpuasa. Dengan satu kerinduan ada orang bilang tadi, orang yang diberkati, orang yang Tuhan curahkan hadiratnya ketika kita dengan hati yang sungguh-sungguh mau rindukan kebenaran akan Tuhan, mau rindukan hadirat Tuhan, mau rindukan wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bangun pagi bukan cari kopi, bukan cari sendal, tapi bangun pagi adalah cari firman Tuhan, cari Tuhan, musik menyembah Tuhan. Amin. Dalam seluruh kehidupan, maka ke depan engkau akan menikmati berkat, kelimpahan, kemerdekaan, kebebasan di dalam Tuhan. Amin. 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 Firman Tuhan, haleluya.